Kisah tentang karomah para wali hampir sering didengar masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Selain 9 wali yang dikenal sebagai Wali Songo, para penyebar agama Islam di Pulau Jawa, kisah karomah juga dimiliki para wali lainnya. Salah satunya adalah seorang waliullah yang termasyhur dengan karomahnya, Kiai Haji Hasan Asy'ari. Masyarakat Jawa terutama di sekitar Magelang mengenal ulama kelahiran Kediri, tanggal 17 Agustus tahun 1945 tersebut dengan nama Mbah Mangli. Terlahir dengan nama Muhammad Bahri, Mbah Mangli menikah dengan Hajah Ning Aliyah. Keduanya dikaruniai 1 putra serta 3 putri, Gus Thohir, Nimaunah, Nimaiyah, Nibariyah. Nama Mangli yang disematkan kepadanya dikarenakan putra bungsu dari ulama harismatik, Muhammad Ishaq ini, tinggal di Dusun Mangli, Desa Girirejo, Ngablak, Kabupaten Magelang. Terlebih lagi setelah beliau mendirikan pondok pesantren Salafiyah pada 1959 di dusun tersebut. Pondok pesantren yang didirikannya tidak memiliki nama resmi, namun lambat laun pondok tersebut dikenal dengan nama Pondok Pesantren Mangli. Dan sosok Hasan Asy'ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Secara silsilah dari ayahnya, Mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini masih keturunan dari Maulana Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Adapun dari garis ibu, Mbah Mangli merupakan keturunan dari Kiai Haji Ageng Hasan Besari, yang juga masih keturunan Sunan Kalijaga. Ayahnya mendidik Mbah Mangli dengan disiplin pendidikan yang ketat dan sangat keras. Konon, beliau diharuskan menghafal kitab takrib dan maknanya, serta mempelajari tafsir Al-Quran baik makna maupun nasak dan mansuhnya. Selain menjadi mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Mbah Mangli juga merupakan pengikut Tarekat Alawiyah. Ia sering mengikuti Maulid Nabi Muhammad di Masjid Ar-Riyad, Pasar Kliwon, Surakarta, pimpinan Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Adapun wiritan wajib di Pondok Pesantren Mangli adalah Rotib Al-Hadad, Rotib Al-Atas dan Rotib Syakron yang sampai sekarang masih dilaksanakan. Karomah Mbah Mangli, melipat bumi. Banyak kisah yang beredar jika Mbah Mangli memiliki karomah. Satu di antaranya adalah karomah melipat bumi, di mana beliau bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata. Berdasar cerita yang beredar di masyarakat, Mbah Mangli bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Ia bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan juga mengaji di Semarang, Wonosobo, Jakarta, dan bahkan Sumatera. Karomah lainnya diperoleh keterangan bahwa jika Mbah Mangli mengisi pengajian di tempat pengajiannya, baik di desa Mangli maupun di Secang, ketika berbicara tanpa menggunakan pengeras suara. Padahal pengunjung yang mengikuti pengajian sangat banyak. Mereka rela berdesak-desakan demi mendengarkan ceramah sang kiai. Namun anehnya, meskipun sang kiai tidak menggunakan speaker, dan meskipun jamaah mendengarkan dari tempat yang cukup jauh, mereka tetap mendengar suara kiai dengan jelas. Dan itu diketahui secara umum oleh para hadirin yang dengan setia mendengarkan ceramah Mbah Mangli. Persoalan yang dibicarakan pun bermacam-macam. Di samping kajian-kajian agama, terkadang sang kiai juga membahas persoalan politik yang ketika itu tabu dibicarakan. Mbah Mangli dengan suara lantang menyuarakan ketidakadilan yang terjadi, seakan bicara bebas tidak peduli dengan intel penguasa. Demikian pula, Mbah Mangli dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan psikokinesis tinggi. Misalnya, dia dapat mengetahui siapa tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuan si tamu. Seorang tamu yang datang dari Klaten, misalnya, pernah berkunjung sekadar untuk meminta jeruk milik Mbah Mangli tanpa maksud lain. Begitu sang tamu sampai di kediaman Mbah Mangli, segera Mbah Mangli memetik buah jeruk yang ada di pekarangannya,
dan memberikannya kepada tamu yang datang dari Klaten tersebut, sebelum sang tamu mengutarakan maksud kedatangannya. Suatu ketika, tetangganya datang ke rumah Mbah Mangli, menceritakan bahwa dia baru menanam kubis di sawahnya, dan mohon berkah doa dari sang kiai. Alhamdulillah, kubis yang baru sampean tanam sudah bisa dipanen, ujar Mbah Mangli. Karuan saja, si tetangga tak percaya. Bagaimana mungkin? Namun akhirnya, si tetangga pulang juga menuju sawah yang baru saja ia tanami kubis. Dan begitu sampai di sawah, terkejutlah ia dengan apa yang dilihatnya. Kubis yang baru saja ditanamnya, ternyata sudah tinggi, besar dan siap dipanen, sebagaimana dikatakan oleh Mbah Mangli. Karomah lain dari Mbah Mangli adalah apa yang terjadi pada sahabat lamanya, Kiai Dimyati dari Bumen, Mojo Tengah, Wonosobo, yang lebih dikenal dengan panggilan Mbah Dim. Selain terkenal sebagai salah seorang kiai zuhud, Mbah Dim juga termasuk salah seorang penasehat spiritual Gus Dur. Bahkan, ketika Gus Dur menjadi presiden, dan pada tanggal 31 Agustus tahun 2000 berkunjung ke pesantren Al-Asariyah Kalibeber asuhan Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz, Gus Dur menyempatkan diri untuk sowan ke kediaman Mbah Dim itu, walaupun tanpa direncanakan sebelumnya. Diceritakan bahwa setiap kali Mbah Dim perlu sesuatu, seperti perlu payung, perlu makanan, atau perlu minuman, dia hanya bilang kepada salah seorang keluarganya. Ternyata, tanpa berselang lama, keperluan-keperluan tersebut sudah ada di rumahnya. Dan konon, yang membawa kebutuhan-kebutuhan Mbah Dim adalah Mbah Mangli, padahal jarak antara Magelang, tempat kediaman Mbah Mangli, dan Wonosobo, tempat kediaman Mbah Dim, jelas cukup jauh. Bukan hanya itu, kisah-kisah senada juga sering didengar secara luas oleh masyarakat mengenai karomah Mbah Mangli. Ketika dia wafat, ribuan pelayat datang dari berbagai penjuru kota, hanya sekadar untuk menghormati kepergian sang kiai yang dikenal sebagai wali tersebut. Mbah Mangli wafat pada akhir tahun 2007. Beliau dimakamkan di Dusun Mangli, Ngablak, Kabupaten Magelang.